Beberapa waktu lalu, warganet di media sosial dihebohkan dengan beredarnya video pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik soal Ferdy Sambo. Seperti diketahui, Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam ini bersama istrinya Putri Chandrawati adalah tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dilansir dari gorontalo.pikiranrakyat.com, kehebohan ini bermula sebuah potongan video akun TikTok @ceritasemua. Dalam tayangan itu, Taufan Damanik menyebut Ferdy Sambo adalah bos mafia. Taufan Damanik menyebut, bukan tidak mungkin Ferdy Sambo bisa melakukan segala sesuatu agar bisa lolos dari jeratan kasus yang melibatkan dirinya. Kami itu sekarang itu mendorong, ya, terutama untuk dugaan kekerasan seksual itu supaya didalami. Tapi orang salah tangkap, dianggap kita sudah memvonis si Joshua itu sebagai pelaku. Bukan gitu. Dia dianggap sebagai terduga karena sesuai dengan undang-undang TPKS kan. Satu kesaksian aja alat bukti. Ini udah 4 kesaksian, berarti 4 alat bukti. Kan layak dia. Dan jangan lupa sekarang BAP tentang kekerasan seksual di Magelang itu sudah ada dan sudah diwujudkan dalam rekonstruksi. Dalam rekonstruksi kan ditunjukkan itu. Kejadian di Magelang tanggal 4, tanggal 7, kemudian tanggal 8 dia ngadu kepada suaminya mengalami kekerasan seksual. Jadi tidak akan bisa terelakkan. Kasus itu pasti akan dibawa ke pengadilan. Artinya gini, di pengadilan isu kekerasan seksual pasti akan dibuka. Kan banyak orang bilang, nggak usah dibuka. Nggak mungkin, orang itu dalam BAP ada. Nah, jadi masalah sekarang. Kalau dibawa ke pengadilan dengan BAP yang ada, penanding dari keterangan-keterangannya orang ini nggak ada. Joshua sudah meninggal. Makanya usulan Komnas HAM itu kalau mereka pahami baik-baik, sebetulnya membela Joshua. Karena kami menginginkan penyidik itu sebelum bawa itu ke pengadilan melalui jaksa, supaya melakukan pendalaman dulu dengan menggunakan ahli. Gitu. Kalau mau ditambah lie detector silahkan, bagus juga. Sehingga nanti tidak hanya keterangannya mereka saja, tapi juga keterangan ahli yang akan memberikan penilaian objektif. Benar nggak itu ada? Kalau sekarang tanpa ada itu, tunggu aja pengadilan. Sambo akan ditanya, saudara Sambo kenapa membunuh Joshua? Jawabannya apa? Karena istri saya diperkosa kan? Satu keterangan. Putri ditanya, benar kamu diperkosa? Iya. Si Susi, kamu nyaksikan langsung sih enggak, tapi saya lihat ibu nangis-nangis dan mengaku diperkosa. Si Kuat juga gitu, Ricky juga gitu. Telak kan jadinya. Nah kalau ada pendalaman bisa jadi bukan karena itu, ya kan? Berarti tidak terbukti kekerasan seksual. Kalau dia bukan karena kekerasan seksual, maka tugas penyidik apa? Mencari motif lain. Karena nggak mungkin orang membunuh dengan cara sadis seperti itu, nggak ada motifnya. Masa Sambo, kamu kenapa membunuh si Joshua? Nggak ada, iseng aja kan, nggak mungkin kan? Kalau bukan karena kekerasan seksual terhadap istrinya, artinya motif itu terbantahkan dengan pemeriksaan ahli tadi, maka tugas polisi mencari motif lain. Bahkan Taufan mengaku jika Sambo ketika ditemuinya saat proses rekonstruksi terlihat santai dan seperti tidak ada beban, bahkan sempat menyapanya. Namun belakangan Taufan Damanik mengklarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut Ferdy Sambo bukan orang sembarangan dan bos mafia. Menurutnya, keterangan dalam video itu direkam tanpa persetujuan darinya usai mengisi diskusi bersama para penyandang disabilitas tentang jalan keluar regulasi daerah. Dia merasa kecewa dengan apa yang dilakukan pihak yang merekam statementnya tersebut, lantaran tanpa seizin dan itu terjadi ketika melakukan obrolan bukan wawancara. Demikianlah sahabat Koreo Official, silakan like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Koreo Official, salam sehat selalu.